Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler A, semester 1, kelompok Umar bin Khattab. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianingsih MPD. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Makharijul Huruf. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Abdul Rofi Azmianto 2411011549. Jeli Risnawati 2411011562. Meli Rayola 2411011564. Siti Rohalia 2411011572. Asti Fitriani Palupi 2411011551. A. Pengertian Makhrijul Huruf. Makhraj al-huruf merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafazkan huruf Al-Quran. Makhraj dalam segi bahasa merupakan tempat keluar, sedangkan dalam istilah yang berarti tempat keluarnya huruf. B. Pembagian Makhrijul Huruf. Pembagian Makhrijul Huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama rongga mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat 2 bibir, dan yang kelima rongga hidung. Yang pertama, rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar pada rongga mulut ialah huruf mad tawiil seperti alif, waw, dan ya. Contoh huruf waw yaitu wakudu. Contoh huruf ya yaitu fiha. Contoh huruf alif yaitu ta'aba. Bagian atas yaitu kha dan khain. Contoh huruf khain yaitu khilmana. Contoh huruf kha yaitu khairul laka. Bagian tengah yaitu ha dan ain. Contoh huruf ha yaitu haitsu situma. Contoh huruf ain yaitu nasta'ina. Tenggorokan bagian bawah yaitu hamzah dan ha. Contoh huruf ha yaitu la'allahum. Contoh huruf hamzah yaitu fa'antum. Ujung lidah terletak di bagian belakang, yaitu ada huruf qaf. Contohnya wa aqimu. Kemudian sedikit ke depan setelah makhraj qaf yaitu ada huruf kaf. Contohnya wa kawakib. Kemudian tengah lidah dengan langit-langit atas bagian tengah ada huruf jim, ya, dan sin. Contoh dari huruf jim yaitu jahazzahum. Contoh dari huruf ya ma yuf'alu. Contoh dari huruf sin sabili. Kemudian lidah terdekat gusi gigi depan bagian atas menempel pada ujung lidah yaitu huruf lam. Contohnya alim tah. Kemudian ada ujung lidah menempel pada langit-langit yaitu huruf nun. Contohnya al-imtihanu. Selanjutnya, tepi lidah menempel pada langit-langit mulut yaitu huruf ro. Contohnya rasuluh. Kemudian, ujung lidah pangkal gigi seri atas dan ujung lidah ada 3 huruf yaitu ta, dal, dan to. Contoh huruf ta yaitu taroka. Contoh huruf dal lam yalid. Contoh huruf to yaitu toyibah. Selanjutnya ada ujung gigi seri atas dan ujung. Ada 3 huruf yaitu sa, lo, dan za. Contoh huruf sa yaitu
Thabit, contoh huruf dha. Dzikrillah, contoh huruf dho. Yadhuru. Kemudian gigi seri bawah bagian dalam dengan ujung lidah ada 3 huruf, yaitu sin, za, dan so. Contoh huruf sin yaitu sami'a, contoh huruf za azamta, kemudian contoh huruf shod al-sobatum. Yang terakhir ada geraham atas dengan 2 sisi lidah yaitu huruf do. Contohnya do'afa. Merapatkan kedua bibir seperti huruf ba dan mim. Contoh kata yang menggunakan huruf ba dan mim adalah basirun dan mursala. Wow, dengan cara dimonyongkan. Contoh kata yang menggunakan huruf waw adalah wahaja. Contohnya fa'afu. Huruf yang keluar dari pangkal hidung dengan huruf-huruf dengung atau gunnah. Huruf-huruf yang tergolong ke dalam golongan ini adalah idgham bigunnah, iklab, ikhfa hakiki, kemudian huruf nun dan mim bertasdid, baik wasal maupun wakaf. Yang pertama ada idgham bigunnah, contohnya adalah an yakul. Yang kedua iklab, contohnya yunbitu. Yang ketiga, ikhfa hakiki. Contohnya yunsorun. Yang keempat yaitu huruf nun. Contohnya wa anna kunna. Dan yang selanjutnya adalah huruf mim. Contohnya adalah summa amin. C. Pembagian sifat makhorijul huruf. Sifat lazimah yang pertama hamas, yang artinya keluar nafas, contohnya asamsu. Yang kedua asyidah, suara ditekan, contohnya alhamdu. Yang ketiga isti'lah, naik ke langit-langit, contohnya khalidu. Yang keempat itbaq, yang artinya lidah lengket ke langit-langit. Yang kelima sifat izlaq, mengeluarkan dengan cepat dan mudah, contohnya fi. Sifat sofir, keluar mirip seperti suara burung, contoh bacaannya zaidun. Sifat aridah yang kedua, sifat kolkolah atau sifat memantul atau bergetar, contoh bacaannya qara'tu. Sifat aridah yang ketiga, sifat lin, mengeluarkan suara dengan lembut, contoh bacaannya wala taqrab. Sifat aridah yang keempat, sifat idhiraf, miringnya lidah, la taghdab, contoh bacaannya la taghdab. Sifat aridah yang kelima, sifat takrir, bergetarnya ujung lidah, contoh bacaannya ra'aitu. Sifat aridah yang keenam, sifat tafasyi, menyebarnya angin di mulut, contoh bacaannya masyriqatan. Sifat aridah yang terakhir atau yang ketujuh, sifat istitolah, memanjangkan suara, contoh bacaannya al-maghdubi. Kesimpulan, makhorijul al-huruf merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf Al-Quran. Pembagian makhorijul huruf: al-jawf, al-khalq, al-lisan, asy-syafatain, al-khaysyum. Sifat makhorijul huruf: sifat lazimah, sifat aridah. Saran: lebih lancar membaca Al-Quran, lebih terbiasa memimpin tahlilan, menjadi imam masjid, dan membaca doa. Belajar makhorijul huruf dan tahu bagaimana suara dan letak posisi yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Eni Mardiani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.